Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Igor pertama atau Igor Rurikovic dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Video ini adalah video ke-14 dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Raja ketiga dari Kepangeranan Agung Kiev adalah Igor Rurikovic, yang lebih dikenal sebagai Igor pertama. Igor Rurikovic lahir pada tahun 878 Masehi dan meninggal pada tahun 945 Masehi. Menjadi Pangeran Novgorod menggantikan ayahnya pada tahun 879 Masehi. Dan tahta berakhir pada tahun 945 Masehi. Akan tetapi, karena masih kecil, kekuasaan dipegang oleh wali raja, yaitu pamannya sendiri, Oleg. Setelah Oleg meninggal dunia pada tahun 912, Igor juga menjadi Adipati Agung Kiev pada tahun 912 Masehi. Dan tahta berakhir pada tahun 945 Masehi. Igor Rurikovic memerintah Novgorod selama 66 tahun dan memerintah Kiev selama 33 tahun. Nama-nama Igor pertama dari Kiev adalah: pertama, Igor pertama; kedua, Igor Niol; ketiga, Igor Lacini dari Kiev; keempat, Ingvar Lacini dari Kiev; kelima, Ingvar Rorikson; keenam, Igor Rurikovic; ketujuh, Igor Rurikid; Igor Rurikovic adalah putra dari Rurik Lasin dan Evanda dari Normandia. Igor adalah putra Rurik satu-satunya yang lahir dari permaisurinya, yang lahir pada tahun 878 Masehi. Ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 879 Masehi, dia masih berumur 1 tahun. Dan sesuai dengan pesan ayahnya, maka diangkatlah Oleg sebagai wali raja sampai Igor dewasa dan siap memerintah sendiri. Menurut arkeolog Sergei Beletsky, Pangeran Igor Rurikovic seperti semua penguasa lain sebelum Vladimir Agung juga menggunakan biden sebagai simbol pribadinya. Menurut The Tale of Bygone Years yang ditulis pada awal abad ke-12, pendiri dinasti Pangeran Rusia kuno, Rurik, meninggal pada tahun 879 Masehi. Setelah mengalihkan kekuasaan dan perawatan atas Igor muda kepada kerabatnya, Oleg. Ketika tahun 882 Masehi, Oleg
meninggalkan Novgorod dan mendekati Kiev, di mana Askol dan Dir Varangian memerintah. Ia memikat para pangeran Kiev keluar kota dengan licik dan memerintahkan mereka untuk dibunuh atas nama Igor, yang disebut kronik sebagai bayi. Kamu bukan pangeran dan bukan keluarga pangeran, tapi aku keluarga pangeran, dan ini adalah putra Rurik. Dalam perjanjian Rusia Bizantium tahun 911, Oleg disebut Adipati Agung Rusia, yaitu dalam sumber dokumenter. Ia dianggap bukan adipati di bawah Igor, tetapi penguasa berdaulat. Pada tahun 903 Masehi, Igor membawa seorang istri dari Pisikop, Olga, yang berusia 13 tahun, dan Igor 25 tahun. Mempertimbangkan bahwa putra Igor dan Olga Sviatoslav lahir pada tahun 942. Olga berusia 52 tahun. Tanggalnya terlihat sangat meragukan. Setelah melakukan kampanye melawan Bizantium pada tahun 907 Masehi, Oleg meninggalkan Igor sebagai gubernur di Kiev. Setelah kematian Oleg pada tahun 912 Masehi, Igor menjadi penguasa tunggal Kievan Rus. Tanggal kematian Oleg dan karenanya awal pemerintahan Igor bersyarat. Anda bisa lihat di video Oleg. Pada tahun 914, Igor menaklukkan Drevlian dan memberi mereka upeti yang lebih besar daripada milik Oleg. Pada tahun 915 Masehi, bergerak untuk membantu Bizantium melawan Bulgaria. Peceknek pertama kali muncul di Rusia. Igor memilih untuk tidak ikut campur dengan mereka. Tetapi pada tahun 920, ia sendiri melakukan kampanye militer melawan mereka. Selanjutnya, para peneliti mencatat kesenjangan dalam semua daftar tawarik utama, bertepatan dengan awal pemerintahan Igor. Sebuah terobosan yang sama besarnya pada 10 kedua abad ke-10 hingga tahun 940-an. Setelah saat ini, jaringan analitik dari semua kubah umumnya bertepatan. Berita babat berikutnya tentang Igor adalah kampanyenya melawan Konstantinopel pada tahun 941 sampai 944 Masehi. Sejak saat itu, bukti Igor pertama kali muncul dalam sumber-sumber Bizantium dan Eropa Barat. Dengan demikian, ia menjadi pangeran Rusia pertama yang disebutkan namanya dalam sumber-sumber asing. Kronik Rusia kuno dalam kisah kampanye 941 Masehi kembali diterjemahkan pengikut Amartol, tetapi juga mengandung jejak tradisi rakyat yang hampir tidak terpelihara pada saat kronik ditulis.
Penerus Theophanes menulis kisah kampanye seperti ini. Pada 11 Juni, indiksi ke-14 atau tahun 941 Masehi, embun berlayar ke Konstantinopel dengan 10.000 kapal. Liutprand dari Cremona, duta besar Raja Italia Berengar II untuk Bizantium pada tahun 949 Masehi, mencatat tentang lebih dari 1.000 kapal dari Raja Rus Inger. Dalam pertempuran laut, armada besar Rusia sebagian dihancurkan oleh api Yunani. Setelah penggerebekan di tanah Bizantium dan serangkaian kekalahan, Igor kembali ke rumah pada September 941 Masehi. Penulis sejarah Rusia menyampaikan kata-kata para pejuang yang masih hidup. Seolah-olah orang Yunani memiliki kilat surgawi dan melepaskannya, membakar kita. Itulah sebabnya mereka tidak mengatasinya. Fakta berikut membuktikan kesan yang dibuat oleh serangan terhadap Bizantium ini. Nama Igor menjadi satu-satunya nama Rusia yang masuk ke dalam Kamus Ensiklopedis Bizantium abad ke-10 yang dikenal sebagai Suda. Pada tahun 942 Masehi, istri Igor, Putri Olga, melahirkan Sviatoslav yang 3 tahun kemudian menjadi pangeran di bawah asuhan ibunya. Menurut catatan sejarah pada tahun 944 Masehi, sejarawan menganggap 943 terbukti. Igor mengumpulkan pasukan baru dari Varangia, Rus, suku Igor, Slavia, Poliani, Ilmen, Slovenes, Krivici, dan Tipersi, dan Peceknek, dan pindah ke Bizantium dengan kavaleri melalui darat, dan sebagian besar pasukan dikirim melalui laut. Kaisar Bizantium Roman pertama Likapen yang telah diperingatkan sebelumnya mengirim utusan dengan hadiah kaya untuk menemui Igor yang telah mencapai Danube. Pada saat yang sama, Roman mengirim hadiah ke Peceknek. Setelah berkonsultasi dengan pasukan, Igor yang puas dengan upeti berbalik. Penulis Theophan melaporkan peristiwa serupa pada April 943 Masehi. Hanya lawan Bizantium yang berdamai dan berbalik tanpa perlawanan disebut Turki. Bizantium biasanya menyebut orang-orang Hongaria Turki. Tetapi kadang-kadang mereka secara luas menerapkan nama itu ke semua orang nomaden dari utara, yaitu mereka juga bisa berarti Peceknek. Bulan April disebutkan oleh Konstantin Porphyrogenitus sehubungan dengan awal navigasi Rusia. Pada tahun 944 Masehi berikutnya,
Igor menandatangani perjanjian perdagangan militer dengan Bizantium. Kontrak tersebut menyebutkan nama-nama keponakan Igor, istrinya Putri Olga, dan putranya Sviatoslav. Penulis sejarah yang menjelaskan persetujuan perjanjian di Kiev melaporkan tentang gereja tempat orang-orang Kristen Varangian mengambil sumpah. P.N. Tasticev mengacu pada apa yang disebut Joachim Chronicle, yang keasliannya dipertanyakan oleh para sejarawan, memberikan informasi tambahan tentang Igor. Dia menyebut ibu Igor Evanda, putri Urman atau Norman, dan istri tercinta Rurik, yang menerima kota Izora sebagai mas kawin. Menurut Tasticev, nama Ingor berasal dari nama Finlandia, Izora, Inger. Ketika Igor dewasa, Pangeran Oleg membawanya seorang istri dari Izborsk, dari keluarga bangsawan Gostomysl. Nama gadis itu adalah Prekrasa, tetapi Oleg mengganti namanya menjadi Olga. Selanjutnya, Igor memiliki istri lain, tetapi dia menghormati Olga lebih dari yang lain. Igor selain Sviatoslav juga memiliki seorang putra, Gleb, yang dieksekusi Sviatoslav karena keyakinan Kristennya. Jika tidak, Joachim Chronicle mengikuti Tale of Bygone Years. Tasticev juga memberikan tanggal lahir Igor dari berbagai daftar. 875 di Raskolniki, 861 di Nizhny Novgorod, 865 di Orenburg. Pada awal tahun 913 atau 914 Masehi dan akhir tahun 943 atau 944 Masehi. Dari kronologi sejarah pemerintahan Igor, Rus melakukan pelayaran laut besar-besaran di wilayah Kaspia, yang tentangnya kronik Rusia kuno tidak ada. Secara kronologis, ada kemungkinan kampanye pada tahun 913 atau 914 Masehi mempengaruhi naiknya Igor ke tampuk kekuasaan, karena semua pesertanya menurut penulis Arab terbunuh di Volga. Menurut bukti Khazar, kampanye Igor melawan Bizantium dikaitkan dengan kampanye melawan Khazar di Laut Kaspia pada tahun 943 sampai 945 Masehi, di mana menurut Khazar dan sumber-sumber Arab yang tidak berhubungan satu sama lain, pemimpin Rus meninggal. Sumber Khazar melaporkan kematian Tsar of the Rus, memanggilnya HLGU, yang membuatnya tergoda untuk mengidentifikasi dia dengan Oleg sang nabi. Pesan Bizantium dari Leo de Dicon tentang kematian Igor di tangan Jerman hanya meningkatkan ketidakpastian.
ada kemungkinan bahwa informan Leodikon salah memahami etnonim asing Drepliane di telinga sebagai Jerman yang lebih akrab. Tanggal kronik kematian Igor juga bersyarat. Sejarawan telah mencatat bahwa seperti Oleg dan Sviatoslav itu jatuh pada tahun pertama setelah tanggal persetujuan para pangeran ini dengan orang-orang Yunani termasuk dalam sejarah, dan seperti Oleg bertepatan dengan tanggal akhir pemerintahan Bizantium kontemporer. Kaisar masing-masing Leo ke-6 dan Romawi pertama. A.V. Nazarenko menafsirkan rumusan pesan yang diberikan oleh Kaisar Konstantin Porphyrogenitus kepada Arkon Rusia dari Konstantinus dan putranya Roman kedua sebagai indikasi bahwa Igor masih hidup pada musim semi tahun 946 Masehi ketika Romawi dimahkotai sebagai wakil penguasa ayahnya pada Paskah. Karena penerus Igor menjadi Olga yang dikatakan tentang Arkontisa. Konstantine Porphyrogenitus yang sama dalam isinya On the Management of the Empire yang ditulis pada tahun 949 Masehi mencatat Monoksil adalah salah satu nemograt di mana Spendoslav putra Ingor Arkon Rusia duduk. Secara harfiah, frasa ini menyiratkan bahwa bahkan pada tahun 949 Igor masih hidup. Karena menurut komposisi embun, mereka setiap tahun datang ke Bizantium untuk urusan perdagangan, dan Konstantinopel menyadari situasi di Rusia. Menurut sejarawan Polandia abad ke-18 Jan Strzydowski, pada tahun 949 Masehi, Igor membuat aliansi dengan Oleg Moravia melawan Hungaria, tetapi meninggal pada tahun yang sama. Sejarawan yang mempelajari tindakan Igor menurut kronik Rusia kuno mencatat inkonsistensi dan berlebihan dalam biografinya yang memunculkan berbagai rekonstruksi pemerintahannya. A.A. Sakhmatov yang menunjukkan sifat epik dari 33 tahun pemerintahan Igor dan Oleg bagaimanapun mengakui kemungkinan bahwa pemerintahan Igor yang sebenarnya dimulai pada tahun 940 Masehi. M.N. Tikhomirov dan O.V. Tvorogov menganggap Igor sebagai koneksi buatan dengan Rurik, dan hubungan langsung mereka adalah legenda historiografis. D.I. Ilovaisky dan V.A. Parkomenko mengusulkan untuk memanggil dinasti Pangeran Igorevich setelah nama perwakilan pertama yang diketahui secara otentik. Sumber-sumber selanjutnya
dari keluarga Igor hanya mengetahui istrinya Olga dan putranya Sviatoslav, nenek dan ayah dari Vladimir yang kudus. Dan dengan demikian nenek moyang langsung dari semua pangeran Rusia pada abad ke-11 dan selanjutnya. Ini menunjukkan perhatian yang diberikan kepada mereka oleh penulis sejarah Rusia. Namun, dilihat dari perjanjian Bizantium Rusia pada tahun 944, keluarga Igor, pangeran yang mengirim duta besar dan pedagang ke Konstantinopel jauh lebih banyak, dan termasuk khususnya keponakannya Igor yang lebih muda, dan Akun atau Hakun, orang-orang dengan nama Slavia untuk kemuliaan Volodislav, dan Peretslava, istri seorang uleb tertentu yang juga diasosiasikan oleh Tahtisep dengan Gleb, saudara Sviatoslav yang disebutkan dalam Joachim Chronicle. Sejumlah lainnya orang dengan nama Skandinavia. A.V. Rukavishnikov menyarankan, dilihat dari pilihan nama bahwa Igor Junior adalah putra saudara lelaki Adipati Agung Igor dan Akun adalah putra saudara perempuannya. Laporan Konstantinus Porphyrogenitus tentang kunjungan Olga ke Konstantinopel pada tahun 957 Masehi menyebutkan beberapa kerabat dan keponakannya yang terpisah. Ada kemungkinan bahwa di kedua sumber ini kerabat darah Igor dan Olga muncul. Rupanya dinasti-dinasti ini, kecuali Sviatoslav Igorevich, menurut Konstantin Porphyrogenitus yang duduk di Novgorod bersama ayahnya, tidak memiliki takdir, tetapi sebagian besar tinggal di Kiev, berpartisipasi setiap tahun bersama Grand Duke dalam prosedur poliudia. Namun lebih lanjut dari kerabat Pangeran Igor yang terlupakan tidak diketahui. Mereka bisa khususnya mati dalam perang atau pemberontakan internecine. Mungkin kegagalan mereka untuk menyebutkannya adalah fenomena tidak diakuinya hubungan kekerabatan serupa, misalnya dengan kegagalan untuk menyebutkan cabang-cabang keluarga yang menjijikkan dalam kronik Norman abad pertengahan, tertulis dalam Sejarah Orang-orang Normandia oleh Dudo dari Saint Quentin. Tidak diakuinya kekerabatan dalam kasus Rusia menekankan legitimasi hanya leluhur langsung pangeran Kristen, memotong garis lateral pagan. Permaisuri Igor adalah Olga, seorang putri dari suku Varangian atau Viking. Nama asli dari Olga adalah Helga, nama dari bahasa Norse kuno. Setelah menikah, namanya diganti oleh suaminya Igor menjadi Olga. Dalam bahasa Lituania, namanya adalah Algi. Dan ketika sudah beragama Kristen, namanya berubah menjadi Elena.
Dari pernikahan Igor dan Olga lahir 2 orang anak, yaitu pertama Sviatoslav yang lebih dikenal sebagai Sviatoslav pertama. Kedua Gleb yang lebih dikenal sebagai Gleb pertama. Pada musim gugur tahun 945 Masehi, atas permintaan pasukan, tidak puas dengan penghasilan pajak mereka, Igor pergi ke Drevlian untuk mendapatkan upeti. Drevlian tidak termasuk dalam pasukan yang dikalahkan di Bizantium. Mungkin itu sebabnya Igor memutuskan untuk memperbaiki situasi dengan biaya mereka. Igor secara sewenang-wenang meningkatkan jumlah upeti dari tahun-tahun sebelumnya, sambil mengumpulkan para pejuang melakukan kekerasan terhadap penduduk. Dalam perjalanan pulang, Igor membuat keputusan yang tidak terduga. Saat refleksi, dia berkata kepada pasukannya, "Pulanglah dengan penghormatan, dan saya akan kembali dan terlihat seperti lebih." Dan dia mengirim pengiringnya pulang, dan dia sendiri kembali dengan sebagian kecil dari pengiringnya, menginginkan lebih banyak kekayaan. Keluarga Drevlian setelah mendengar bahwa dia akan datang kembali, mengadakan pertemuan dewan dengan pangeran mereka Mal. Jika serigala menjadi kebiasaan domba, dia akan membawa seluruh kawanan sampai mereka membunuhnya. Jadi yang ini, jika kita tidak membunuhnya, maka dia akan menghancurkan kita semua. Dan keluarga Drevlian meninggalkan kota Iskoresten, membunuh Igor dan prajuritnya karena jumlahnya sedikit. Dan Igor dimakamkan, dan makamnya ada di Iskoresten di tanah Derevskaya hingga hari ini. Igor meninggal pada tahun 945 Masehi pada usia 67 tahun. "25 tahun kemudian, dalam sebuah surat kepada Sviatoslav, Kaisar Bizantium John Zimisces mengingat nasib Pangeran Igor, memanggilnya Inger. Dalam presentasi Leo the Deacon, Kaisar melaporkan bahwa Igor melakukan kampanye melawan beberapa orang Jerman, ditangkap oleh mereka, diikat ke puncak pohon, dan dibelah menjadi 2. Menurut legenda yang tercantum dalam sejarah, janda Igor, putri Olga, dengan kejam membalas dendam pada Drevlian. Dia menghancurkan orang tua mereka dengan licik, membunuh banyak orang biasa, membakar Iskoresten, dan memaksakan upeti berat pada mereka. Putri Olga dengan dukungan pasukan dan bangsawan Igor memulai memerintah Rusia sementara Sviatoslav kecil, putra Igor, tumbuh dewasa. Dalam monumen awal sastra Rusia kuno, firman tentang hukum dan kasih karunia oleh Metropolitan Hilarion dari Kiev sebelumnya pada tahun 1050 Masehi. Sisilah pangeran Rusia hanya dapat dilacak mulai dari Igor
Karena pangeran sebelum Igor juga tidak disebutkan dalam kampanye Tale of Igor. Hanya sekitar 100 tahun setelah kematian Igor. Hilarion memanggilnya Igor kuno atau Igor the Old. Igor di antara pangeran termasyhur lainnya dikenal oleh penulis Dadon Cisna, ciptaan puitis akhir abad ke-14. Boyan yang lebih kenabian itu meletakkan jari emasnya pada tali yang hidup, memberikan kemuliaan bagi Pangeran Rusia, Pangeran pertama Rurik, Igor Rurikovic, dan Sviatoslav Yaroslav Vladimirovic. Demikian video tentang Igor pertama atau Igor Rurikovic dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.